Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fitriana Verita dengan NIM 21105020048. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya aturan, peraturan, dan hukum. Sedangkan nomos berarti keluarga ataupun rumah tangga. Pengertian ekonomi sendiri adalah pengelolaan atau manajemen pengaturan rumah tangga ataupun perusahaan. Di sini definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ilmu ekonomi teori. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Yang kedua adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai sebab akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ilmu ekonomi mikro dan yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro juga menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama adalah pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua adalah pengangguran. Yang ketiga adalah uang dan fungsinya. Yang keempat adalah inflasi dan deflasi. Yang kelima adalah permintaan agregat dan penawaran. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Yang terakhir yaitu ekspor dan impor. Sekian video tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.